Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Hari ini 4 Oktober kita memasuki minggu biasa yang ke-27. Pewartaan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini? Kabar gembira tentunya, bukan? Kabar gembira. Pertanyaannya, mana kabar gembira? Mari kita simak setiap bacaan yang akan kita dengarkan. Bacaan pertama dari kitab Yesaya yang berbicara tentang kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Tuhan tiada lain adalah kaum Israel. Ungkapan yang sangat-sangat indah dalam ungkapan nyanyian kebun anggur Tuhan. Israel sebagai kekasih Tuhan, bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan menjadi kekasih, umat kesayangannya. Tuhan melakukan segala-galanya untuk bangsa Israel dengan harapan akan menghasilkan buah anggur yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menghasilkan buah yang baik. Tetapi apa? Bapak Ibu saudara-saudari, yang dihasilkannya justru buah asam. Anggur asam. Tentu saja pemilik kebun anggur yang tiada lain adalah Tuhan sangat kecil dan marah. Maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan mencabut kembali semua bentuk kasih yang pernah diberikannya kepada bangsa Israel. Hidup mereka menjadi merana. Bangsa yang merana, yang menderita. Hal ini kalau kita telusuri dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, sampai mereka dibuang menjadi budak. Mereka dikalahkan, mereka semua diangkut ke pembuangan di Babylon, menjadi bangsa yang terbuang. Hukuman yang sangat-sangat membuat bangsa Israel sadar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tentang kebun anggur Tuhan, karena tidak segar, karena tidak menghasilkan anggur yang manis, kebun anggur itu disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain. Bapak Ibu, Yesus tidak bicara lagi kepada bangsa-bangsa Israel secara khusus. Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, para tua-tua, penatua-penatua umat bangsa Yahudi melalui sebuah perumpamaan. Yesus mengulang kembali kesetiaan, kasih, perhatian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Seorang tuan tanah yang tiada lain adalah Tuhan sendiri. Dia menanam pohon anggur, dia merawatnya, semua disiapkannya dengan baik. Kemudian ia pergi ke negeri yang jauh. Dia sewakan kepada penggarap-penggarap. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Nah, di saat panen, ia menyuruh hamba-hambanya untuk membayar penggarap-penggarap itu. Apa yang terjadi? Penggarap-penggarap ini mempunyai niat jahat
menangkap mereka, menangkap para hamba yang tiada lain adalah para nabi yang diutus oleh Tuhan. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, disiksa. Hamba-hamba ini dianggap penghalang, dan tentu sasaran yang terakhir adalah anak Tuhan, anak majikan, yang tiada lain adalah pewaris. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus. Kepada anak Tuhan ini, para penggarap melakukan hal yang lebih kejam lagi. Mereka membunuh anak Tuhan yang adalah ahli waris. Ketika majikan mendengar, ketika majikan pulang, menyaksikan, menikah, hamba-hambanya dibunuh, bahkan putra tunggalnya juga dibunuh. Marah besarlah sang pemilik kebun itu. Marah besar. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Ia membinasakan semua penggarap-penggarap itu. Kemudian ia menyewakan kebun-kebun itu kepada penggarap-penggarap yang lain. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perumpamaan. Pesannya jelas. Apa yang ingin disampaikan melalui perumpamaan ini? Tentu suatu pengajar, suatu ajakan. Kita renungkan tentang Israel. Israel yang dipilih oleh Allah. Ternyata mereka bertindak berlaku jahat. Meski Tuhan sangat menyayangi mereka, mereka membunuh para nabi, bahkan mereka membunuh anak tunggal yaitu Yesus sendiri. Mereka menolak karya keselamatan dari Allah yang diperuntukkan untuk mereka. Akhir yang sangat tragis, akhir yang sangat menyedihkan bagi mereka yang menolak Allah. Amin Bapak Ibu. Akhir yang tragis, menyedihkan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan-perumpamaan tadi, baik yang diwartakan oleh Yesaya maupun yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagi kita tentu merupakan suatu peringatan keras akan sikap kita yang menolak ajakan Tuhan Yesus. Ini suatu peringatan yang keras. Ingat, kita semua berkat baptisan yang kita terima, kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Kita dikasihi. Kita semua adalah penanggung jawab. Dan kita bertanggung jawab atas karya yang Allah lakukan untuk keselamatan dunia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selalu saja ada godaan untuk tidak setia, tidak bertanggung jawab, godaan-godaan untuk mengajarkan yang bukan dari Allah, godaan-godaan dengan menentang gereja, dengan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan gereja, berlawanan dengan apa yang Yesus ajarkan. Ini Bapak Ibu yang disebut ajaran sesat, disebut bid'ah. Inilah yang menjadi sumber-sumber dosa melawan gereja. Melawan gereja berarti melawan Yesus. Meskipun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kerap kali kita tampil kelihatan saleh, kita banyak berdoa, bermeditasi, membantu orang miskin, mengunjungi orang sakit, kemana-mana kita pergi. Tetapi perilaku iman kita menampilkan, menunjukkan sikap-sikap melawan gereja.
Orang-orang macam ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mendapat teguran dari Allah, menjadi suatu peringatan yang datang dari Allah. Kalau tidak bertobat dan tidak mau merubah perilaku, apa yang akan menimpa Tuhan juga marah. Tuhan akan menghukum. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus memberi teguran kepada jemaat di Filipi. Lakukanlah semua yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepadamu. Niscaya Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Karena semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita pikirkan, dan inilah yang harus kita lakukan. Kita saksikan dengan kesaksian hidup kita. Semoga perkataan-perkataan Allah, perkataan para nabi, pewartaan para nabi, pewartaan Tuhan Yesus Kristus, bila kita hayat, kita renungkan, kita jalan, akan membuat hidup kita menjadi hidup yang damai, sukacita abadi, kegembiraan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Amin. Tuhan menolong dan memberkati Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga perenungan ini menyadarkan kita semua apa yang harus kita lakukan sebagai pekerja-pekerja anggur, kebun anggur. Kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan setia, dan tentu harapannya kita akan menghasilkan buah anggur yang baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya Rom Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatuan.